Oke, silakan yang mau presentasi hari ini. Langsung aja ya. Bu, hari ini tentang mah, Bu. Hah? Oh, tentang mah. Iya. Oke. Obat cacing udah. Cacing minggu depan. Oh, cacing minggu depan. Oh, berarti kelas ini telat ya. Ya udah, yuk. Oke. Dua kelompok ya. Yo, Bu, izin sebentar ya, Bu. Lagi join pakai laptop dulu, Bu. Ayo, mana nih? Belum ada orangnya? Ada, Bu, sebentar, Bu. Ayo. Easier share, easier share screen ya, Bu. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai penyakit MAH. Yang beranggotakan yaitu Anita Hayatunufus, saya sendiri Sarah Permata, dan yang terakhir Florita Ningsi. Yang pertama, definisi penyakit MAH. Sakit MAH adalah peningkatan produksi asam lambung sehingga terjadi iritasi lambung. MAH atau sakit lambung memiliki gejala khas berupa rasa nyeri atau perih pada ulu hati meskipun baru saja selesai makan. Gejala MAH secara umum yaitu
rasa tidak enak berulang di ulu hati setengah hingga 1 jam setelah makan, dan timbul terutama pada dini hari. Kemudian mual, lalu kembung pada bagian perut atas, sering sendawa, nyeri pada ulu hati dan nyeri di tengah dada, di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Yang terakhir, rasa panas pada perut atas. Penyebab sakit mah secara umum adalah yang pertama, makanan atau minuman yang merangsang lambung seperti makanan pedas atau asam, kopi, dan alkohol. Lalu ada juga faktor stres, baik stres fisik, misalnya setelah pembedahan, penyakit berat, ada juga luka bakar, ataupun stres mental. Kemudian ada obat-obat tertentu yang digunakan dalam jangka waktu lama. Misalnya obat rematik dan antiinflamasi. Kemudian ada jadwal makan yang tidak teratur, lalu riwayat keluarga yang menderita sakit mah. Terapi pengobatan penyakit atau terapi melalui farmakologi. Yang pertama ada antasida. Antasida merupakan senyawa yang memiliki kemampuan menetralkan asam lambung atau mengikatnya. Kemudian, antasida juga meringankan gejala yang muncul pada penyakit dispepsia tukak maupun non-tukak, serta penyakit gastroesofageal tanpa erosi. Kerja antasida sendiri bersifat lokal karena hanya sebagian kecil dari zat aktifnya yang diabsorpsi. Lalu, antasida juga merupakan asam lemah yang bila berikatan dengan asam yang ada di lambung, dapat menyebabkan keasaman lambung berkurang. Penggolongan antasida sendiri, yang pertama ada antasida dengan kandungan aluminium dan magnesium, yaitu relatif tidak larut dalam air sehingga bekerja lebih lama bila berada di dalam lambung. Kemudian antasida jenis ini dapat mengurangi efek samping pada penggunaan obat jika obat digunakan sendiri-sendiri. Contoh obatnya itu ada antasida doen. Kemudian ada antasida dengan kandungan natrium bikarbonat. Antasida jenis ini larut dalam air dan bekerja dengan cepat. Bila dosis berlebih dapat menyebabkan alkalosis, lalu tidak dianjurkan untuk pasien yang sedang diet rendah garam. Selanjutnya ada antasida dengan kandungan bismut dan kalsium. Kecuali kelat, antasida dengan kandungan bismut ini sebaiknya dihindari. Alasannya karena bismut yang terabsorpsi bersifat ensefalopati. Kemudian dapat menyebabkan konstipasi dan dapat menginduksi asam lambung. Terakhir ada antasida dengan kandungan simetikon. Dikombinasikan dengan antasida berfungsi sebagai antibui untuk meringankan lambung. Pada perawatan paliatif dapat menyebabkan cekukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anita. Selanjutnya ada antagonis reseptor H2, yaitu mengatasi tukak lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat dari penghambatan reseptor histamin H2. Yang selanjutnya, terapi antagonis reseptor H2 dapat membantu proses penyembuhan tukak yang disebabkan oleh AINE terutama duodenum. Efek samping antagonis reseptor H2 adalah diare dan gangguan saluran cerna lainnya, sakit kepala, pusing, ruam, dan letih. Contoh obatnya ada famotidin, ranitidin, dan simetidin. Yang ketiga, penghambat pompa proton. Mekanisme kerja dengan cara menghambat sekresi asam lambung dengan cara menghambat sistem enzim adenosin trifosfate hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung. Efektif untuk pengobatan jangka pendek pada tukak lambung dan duodenum. Selanjutnya, memiliki efek samping penghambat pompa proton meliputi gangguan saluran cerna seperti mual, muntah, nyeri, lambung kembung, diare, dan konstipasi.
Contoh obatnya itu ada omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dan rabeprazol. Untuk contoh terapi farmakologinya ada golongan obat bebas, yaitu ada proma, mengandung hidrotalsit dan magnesium hidroksida yang bekerja cepat menetralkan asam lambung berlebih. Selain itu, proma juga mengandung simetikon yang dapat mengeluarkan gas berlebih di saluran cerna sehingga bisa mengatasi kembung. Selanjutnya ada polisilen. Polisilen merupakan obat MAH untuk meredakan rasa panas di ulu hati dan kembung akibat kelebihan asam lambung. Obat ini mengandung aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simetikon. Untuk contoh obat terapi farmakologi, golongan obat bebas terbatas. Yang pertama ada Neosanmah, mengandung famotidin, kalsium karbonat, dan magnesium hidroksida yang berfungsi untuk meredakan gejala hipertensi, lambung seperti mual, hipersekresi lambung seperti mual, nyeri lambung, nyeri epigastrium, kembung, perut terasa penuh. Yang kedua ada polisilen max, mengandung famotidin, kalsium karbonat, dan magnesium hidroksid yang berfungsi untuk mengurangi gejala hiperasiditas seperti mual, nyeri lambung, nyeri perut yang tidak dapat diatasi dengan antasida saja. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Florita. Selanjutnya contoh obat terapi farmakologi obat wajib apotek. Yang pertama itu ada famotidin. Di sini dosis per tabletnya 40 mg. Indikasinya itu untuk tukak khusus 12 jari, tukak lamuk jinak, refleks esofagitis, penderita dengan esofagitis termasuk diagnosa erosi dan ulcerasi, kemudian kondisi hipersekresi patologis. Kemudian yang kedua ranitidin. Ranitidin ini dosisnya per tablet itu 150 mg. Untuk mekanisme kerja dari ranitidin ini yaitu menghambat secara kompetitif kerja reseptor histamin H2, yaitu reseptor yang berperan dalam sekresi asam lambung. Lalu contoh obat terapi farmakologi obat keras. Di sini ada episan suspensi, indikasinya terapi jangka pendek tukak duodenum selama hingga 8 minggu. Kemudian ada Nexium, komposisinya itu adalah esomeprazol 20 mg, digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan produksi asam lambung seperti sakit MA dan tukak lambung. Mekanisme kerja dari esomeprazol yaitu esomeprazol termasuk golongan PPI atau proton pompa pump inhibitor yang efektif bekerja dengan menghambat sekresi asam lambung melalui sistem enzim adenosin trifosfat hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung. Kemudian terapi pengobatan penyakit non-farmakologi. Terapi non-farmakologi terdiri dari yang pertama makan yang teratur, kemudian hindari alkohol, tidak merokok, olahraga teratur, kemudian kendalikan stres. Bahan alami yang digunakan untuk mengobati penyakit MAH. Yang pertama itu ada dari lidah buaya. Lidah buaya ini kandungannya aloin, aloin emodin, resin, tanin, dan polisakarida. Pada lidah buaya baik untuk mengobati sakit MAH. Kandungan yang berkhasiat lain adalah aloin dan atrakinon yang dapat meningkatkan produksi prostaglandin. Kemudian ada kunyit, merupakan obat alami yang paling dikenal masyarakat untuk mengobati penyakit MAH. Kurkumin dan kurkuminoid, bahan aktif dari kunyit, serta minyak atsiri terbukti memiliki efek antioksidan, antibakteri, anti radang, dan anti kanker, sehingga baik dikonsumsi sebagai obat MAH dan untuk kesehatan lainnya. Kemudian ada pisang raja, kandungan pektin yang tinggi dalam pisang dapat melindungi selaput lendir lambung terhadap pengaruh asam lambung. Lalu ada kacang hijau, kandungan dalam kacang hijau bisa membuat lapisan lambung tebal dan mengurangi kadar asam lambung dalam lambung berkurang.
yang biasanya penyakit MA diakibatkan terlalu banyaknya kandungan asam dalam lambung. Lalu ada susu kambing. Susu kambing bersifat basah sehingga mampu menetralisir asam lambung yang berlebihan. Lalu ada kemangi. Zat aktif pada daun kemangi yaitu Ocimum sanctum berupa flavonoid, fenolik, dan saponin. Dapat meningkatkan proses penyembuhan pada gastritis. Obat tradisional di pasaran yang digunakan untuk mengobati emah. Yang ya, golongan jamu itu pertama esemak dari sido muncul. Esemak mengandung zat aktif kurkuminoid dari kunyit, licorice, dan meniran yang baik untuk membantu meringankan gangguan asam lambung. Untuk ulu hati dari sido muncul mengandung kurkuma rhizoma, Parkia semen, Ray radix, Coryanthrifluctus, Baekje folium. Golongan OHT yang pertama Phytogaster dari Kimia Farma mengandung ekstrak kurkuma domestica rhizoma yang berkhasiat membantu meredakan perut kembung. Yang kedua, antangin JRG plus madu mengandung Zingiberis officinal rhizoma, Panax ginseng radix, Royal jelly, Bluma balsamifera folium, Mentha arvensidis folium, Curcuma domestica rhizome, Myristica fragrans semen, Glycyrrhiza glabra radix, Meldeparatum. Krim yang disetujui antara lain meredahkan gejala masuk angin seperti rasa meriang, rasa mual, perut kembung. Untuk golongan fitofarmaka, ada Redasit, mengandung Cinnamomum burmani cortex yang berguna untuk meringankan gangguan pada asam lambung. Lalu ada Sysmex, mengandung Nigella sativa, aloe vera, Medicago sativa, Centella asiatica yang berkhasiat untuk mengatasi MA dan meredakan perut kembung. Oke, selanjutnya di sini ada dialog soal medikasi obat tentang obat MA yang akan dibacakan oleh saya dan Florita. Di sini saya sebagai pasien, kemudian untuk apotekernya Kak Anita. Selamat siang, Ibu. Selamat, maaf sebelumnya belum saya ganti. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nufus, apoteker di Apotek Sehat. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Nama saya Loi, usia 32 tahun. Saya mengalami keluhan sakit lambung. Sudah berapa lama mengalami rasa sakitnya? Apakah rasa sakitnya konstan atau hilang timbul? Untuk rasa sudah hampir 1 minggu dan untuk rasa sakitnya hilang timbul. Apakah Bapak, apakah Ibu sudah periksa ke dokter atau sedang mengkonsumsi obat lainnya? Dan apakah Ibu mempunyai riwayat alergi terhadap obat? Kebetulan belum periksa ke dokter. Ini baru pertama kali saya untuk membeli obat lambung dan saya tidak mempunyai alergi terhadap obat. Baik Ibu, bagaimana dengan pola makan Ibu selama ini teratur atau tidak? Selama seminggu terakhir ini, pola makan saya tidak teratur karena perut saya merasa kenyang walaupun belum makan. Baik, apakah Ibu merasa kembung, begah, sering bersendawa, sampai mual dan muntah? Iya, sudah beberapa hari ini saya juga merasakan itu. Baik, ditunggu sebentar ya Ibu, saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Baik. Baik, ini obatnya ya Bu. Berdasarkan informasi yang Ibu berikan, saya merekomendasikan 3 macam obat. Yang pertama ada antasida tablet. Obat ini mengandung aluminium hidroksid dan magnesium hidroksid yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam lambung. Yang kedua ada primperan tablet. Obat ini memiliki kandungan metoclopramid yang berfungsi untuk mengurangi rasa mual dan muntah. Yang terakhir ada Enziplex. Obat ini berfungsi untuk mengurangi rasa penuh dan begah pada perut. Baik, Bu, untuk cara aturan pakai obatnya gimana ya, Bu?
Oke, untuk antasida tablet diminum 3 kali sehari, 1 tablet, yaitu bisa diminum pada pagi, siang, dan malam sebelum makan dengan cara dikunyah sebelum ditelan. Kemudian, untuk tablet pemperan juga sama, diminum 3 kali sehari 1 tablet, bisa diminum pagi, siang, malam, itu diminumnya sebelum makan. Dan untuk tablet Ziplex, diminum 3 kali sehari 1 tablet, sama juga pagi, siang, dan malam, diminumnya pada saat makan atau di sela-sela makan. Dan sebaiknya Bapak minum air putih yang cukup, makan yang teratur, maaf Ibu, yang teratur, perbanyak makan sayur-sayuran atau buah-buahan, dan sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan yang pedas. Apakah sudah jelas informasi yang saya sampaikan, Ibu? Sudah cukup jelas, Ibu. Oke, bisa bisa diulang lagi informasi yang telah sampaikan? Baik, yang pertama ada antasida diminum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan dengan cara dikunyah, kemudian ditelan. Yang kedua, ada perimperan diminum 3 kali sehari 1 tablet sebelum makan. Dan yang terakhir, Enzyplex diminum 3 kali sehari 1 tablet diminum pada saat makan. Perbanyak minum air putih, makan teratur, makan sayur dan buah-buahan, serta tidak mengkonsumsi makanan pedas terlebih dahulu. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah obat ini memiliki efek samping, Bu? Oke, untuk efek samping yang timbul biasanya kram perut, diare, dan sakit kepala, namun Ibu tidak usah khawatir karena efek ini sangat jarang terjadi. Baik, untuk cara penyimpanannya bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu punya kotak obat di rumah? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu dapat menyimpan di kotak makan, disimpan pada suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Baik, Bu. Oh iya, jika saya tidak merasakan sakit, apakah obatnya harus dihentikan atau diminum sampai habis? Jika Ibu sudah tidak merasakan sakit, lebih baik hentikan saja pengobatannya. Tetapi jika selama 3 hari Ibu masih merasakan sakit, saya sarankan untuk konsultasi ke dokter. Baik, Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Baik, untuk pembayarannya bisa langsung ke kasir. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Makasih kembali. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5 tentang medikasi obat mah. Mohon maaf bila masih ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Ibu. Hmm? Nggak ada. Jadi kali ini pelajarannya adalah swamedikasi obat mah ya. Obat mah kita tahu bahwa eh, penyakit mah itu juga banyak sekali ya diderita oleh eh, pasien-pasien yang datang ke apotek meminta obat mah. Cuma saya mau nanya nih, kalian nyaraninnya kenapa ada 3 terapi obat ya? Ada antasida, ada primperan, sama Enzyplex. Itu yang pertama. Pasien, Hah? soalnya pasien mengeluh begah, ada mual muntah juga, Ibu. Ada mual muntah, terus Ada keluhan begah. ada keluhan begah. Nah, kalau misalnya dengan antasida aja nggak cukup ya? Jadi gini, apa namanya kan kalau untuk suami dikasih itu, kalau kita lihat dari sisi bisnisnya, semakin banyak yang kalian tawarkan, semakin belilah pasien dan percaya ya, kalau memang dia percaya pada petugas apotek. Ya,
Tapi sih lebih amannya kasih aja dulu satu obat misalnya. Kenapa begitu, Bu? Ya, karena kan kita tidak mengerti ya. Maksudnya dengan diagnosa pasien seperti itu, yang jelas dia datang ke apotek untuk meredakan penyakitnya, gitu loh. Ya. Nah, itu yang pertama. Itu lebih lebih amannya di kita juga karena kita tidak memberikan tiga obat yang berbeda-beda. Yang pertama karena eh, apa tuh namanya kita juga bukan dokter dan nggak bisa menetapkan penyakit. Yang kedua, ditakutkan apakah itu tidak terjadi interaksi lainnya nanti. Di sini kan kalian nggak menanyakan nih obat obat yang biasa ibu minum apa. Misalnya dia minum antibiotik yang lain yang udah dari dokter, ya kan? Nah, sementara itu mungkin terjadi interaksi atau dia minum obat-obat pengencer darah, ya. Atau dia minum obat-obat yang lain lah untuk penyakitnya dia. Nah, kalau kalian nulis menjadi tiga, ada tiga, satu, dua, tiga, kemudian ditambah lagi dengan obat-obat yang lain yang kita tidak tanyakan sebelumnya, berarti kan pasien itu menerima polifarmasi ya. Nah, berarti dia bukan untuk swamedikasi nanti dikhawatirkan dia tidak tidak melakukan swamedikasi sendiri, tapi malah dia terkena efek samping obat dari obat-obat yang kita berikan. Paham nggak sampai sini? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya. Jadi kalau untuk swamedikasi ini namanya saja pengobatan sendiri ya, pertolongan pertama, usahakan penggunaan obatnya dengan yang minimal saja dahulu. Nah, perhatikan lagi bahwa untuk kondisi obat mah ini kira-kira apa ya guidelines pertamanya seperti apa gitu kan? Misalnya yang pertama udah Bu kasih antasida saja dulu. Kemudian habis antasida nanti baru kasih golongan PPI gitu kan? Atau nanti dikasih golongan mukoprotektor. Nah, itu ya. Jadi pikirkan ke arah sananya ya. Nah, kalau sekarang kalau primperan, primperan itu termasuk obat wajib apotek atau gimana? Kan ininya keras ya, logonya ya, obat keras. Kalau primperan gimana? Apa itu dia masuk ke dalam obat wajib apotek? Gimana, Florita? Masuk biasanya sih, Bu. Kalau di apotek saya dulu, Primveran. Mas, masuk golongan OA, Ibu. Apa? Masuk golongan OA, Ibu, obat wajib apotek, Bu. Oh gitu. Kalian udah lihat dari mana primperan itu masuk ke dalam obat wajib apotek? Maksud saya eh, sudah memang kalian lihat gitu owa owanya itu seperti apa? Hmm?
Coba mana yang siapa yang buat ini presentasinya tadi kelompoknya? Kalau kalau yang itunya metoko apa metokoplo apa yang Atau zat aktifnya itu obat wajib apotek golongan satu, Bu. apanya? Apanya? Kandungan si prinverannya itu, Bu, yang metokloproramidnya itu. Gitu. Perimperan masuk dalam obat wajib apotek golongan satu. Iya, Bu, kalau dari peraturan Kemenkes tahun 90, Bu. Kemenkes tahun 90. Oh, di sini saya hanya baca antasida. Yang pertama, antispasmodik, papaverin, atropin sulfat, ekstrak beladon atau hyosin. Hyosin berarti seperti kayak Buscopan ya. Kapan ya? Antispasmodik, misalnya metronidazol, penpiperinium bromid, dipiron, kemudian sama laksan. Nggak ada perimperan di wajib apotek satu. Nah, nanti kalian baca lagi ya. Prim, eh, di wajib apotek golongan 2 juga tidak ada di sini. Ya, golongan 3 yang Menkes 99 itu juga tidak ada. Ya, adanya famotidin. Nah, sementara famotidin udah nggak kita pakai lagi. Kemudian omeprazol. Nah, omeprazol tuh masuk tuh di dalam OA 2, omeprazol. Ya, oke. Nah, jadi sebelum kalian menyarankan obat-obat apa yang harus dipakai oleh, nah ini famotidin masuk, ranitidin masuk, gitu kan? Sebelum kalian menyarankan obat-obat yang harus dipakai pasien untuk sebuah medikasi, coba dulu lihat dulu OA-nya ya. Nah, kan kita bisa tahu kan karena kita belajar. Tapi kalau misalnya ternyata di apotek Bu dulu masuk ya, kita nggak tahu nih asal usulnya benar nggak masuk gitu. Hanya lihat saja. Padahal yang kita lihat itu ada kemungkinan salah. Tuh. Ya, Baik, Bu, oke. nanti akan diperbaiki. Terima kasih, Bu, infonya. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Ya udah, berarti sekarang saya lihat yang kelompok satunya ya. Ibu izin stop stop share ya, Bu. Ya. Ibu maaf langsung ke dialognya aja. Iya, boleh. Iya, boleh.
Mulai ya, Bu. Selamat siang, Ibu. Saya Steven dari apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau beli obat mah dong. Akhir-akhir ini perut saya kerasa perih melilit gitu. Saya sudah minum obat mah biasa, tapi kok belum reda juga sakitnya ya? Apa ada rekomendasi obat lain? Maaf, dengan Ibu siapa? Ibu Reni, Ibu Reni usianya berapa? 30 tahun, Pak. Baik. Sudah berapa hari sakitnya, Bu? Sakitnya udah 3 hari, Pak. Mungkin bisa diperjelas lagi yang Ibu rasakan itu seperti apa? Iya, perut saya perih dan nyeri di ulu hati gitu, Pak. Nyerinya biasanya malam. Baik. Sebelum saya berikan rekomendasi obatnya, saya ingin tanyakan dulu beberapa hal ya. Iya, Pak, silakan. Maaf sebelumnya, apakah Ibu sedang hamil atau sedang menyusui? Oh, enggak, Pak. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi terhadap obat? Enggak, Pak. Atau saat ini Ibu sedang menggunakan obat-obatan yang lain? Enggak juga, Pak. Baik, tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan obatnya dulu. Iya. Ini ya Bu, berdasarkan informasi yang Ibu berikan tadi, karena dengan obat mah biasa belum bisa untuk mengatasi nyeri di ulu hati Ibu, jadi saya merekomendasikan ini ya, omeprazol 20 mg bentuknya kapsul. Omeprazol bisa untuk mengatasi luka lambung yang menyebabkan ibu merasakan nyeri di ulu hati. Obat ini diminumnya itu 1 kali sehari 1 kapsul, 30 menit sebelum makan pagi ya Bu. Maksimal ibu boleh minum obat ini hanya 1 kali sehari 1 kapsul. Ketika ibu minum kapsul ini, kapsulnya harus langsung ditelan utuh bersama air. Jadi kapsulnya tidak boleh dibuka ya Bu. Oh, begitu. Iya, Pak. Harganya berapa ya? Untuk harganya satu stripnya itu 10.000 Bu. Oh, ya udah. Ada efek sampingnya nggak, Pak? Jika setelah minum obat ibu merasakan seperti pusing, demam, ataupun diare, itu efek samping dari obat ini. Tapi jangan khawatir, karena tidak semua orang mengalami efek samping tersebut. Untuk mempercepat proses penyembuhan, saya juga menyarankan ibu untuk menghindari makanan atau minuman yang dapat memperburuk kondisi lambung, seperti makan pedas, kopi, tomat, makanan yang asam, juga dihindari ya Bu. Iya, baik, Pak. Apakah sudah jelas terkait informasi yang saya berikan? Sudah, Pak. Maaf, kalau Ibu berkenan bisa diulang kembali terkait cara penggunaannya saja. Iya, jadi obatnya diminum 1 kali sehari, 1 kapsul, 30 menit sebelum makan pagi kan, Pak? Iya betul, 30 menit sebelum makan pagi ya Bu. Kalau dalam waktu 2 minggu Ibu merasa tidak ada perubahan atau semakin buruk kondisinya, saya sarankan Ibu untuk segera konsultasi langsung dengan dokter ya Bu. Baik, Pak. Baik, kalau begitu ini obatnya dan silakan bayar di kasir ya Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya Ibu, sama-sama. Semoga lekas sembuh. Oke, coba coba saya mau lihat itunya apa percakapan yang tadi. Jadi yang direkomendasikan adalah omeprazol. Ya, boleh. Omeprazol ini adalah walaupun dia obat keras, tapi merupakan obat wajib apotik ya. Diminumnya sehari 1 kapsul, diminumnya pagi hari. Oke, udah. Sudah. Sebelumnya apa? Slide sebelumnya. Oke, jadi sudah dilakukan misalnya perkenalan ya. Oh, kemudian ditanyakan identitas siapa yang membeli obatnya.
Kemudian yang kedua ditanyakan bagaimana sakitnya, sudah berapa lama, sini sudah ada ya. Kemudian baru memberikan rekomendasi obat. Oke, juga sudah ditanyakan hal-hal yang menyangkut pasien, kondisi pasien pada saat sekarang hamil atau menyusui ya. Oke, nextnya. Kemudian kita kasih obatnya. Obatnya adalah omeprazol. Omeprazol itu dikasih tahu dosisnya, kapan diminumnya ya. Dan penyimpanannya di mana kira-kira? Atau boleh nggak disimpan nantinya? Maksudnya kalau penyakitnya udah sembuh, udah nggak sakit lagi, boleh nggak disimpan nanti kemudian besok-besok dimakan lagi? Boleh, Bu, dan penyimpanannya itu di suhu ruang. Nah, di suhu ruang, ya. Oke, kemudian untuk farmakononterapinya, non farmakoterapi juga sudah ada ya. Harus menghindarkan makanan pedas dan yang lain-lain. Oke, oke, terakhir ya sudah mengulangi apa namanya pembicaraan dengan pasien ya. Sudah apa pasien sudah ditanyakan balik ya, apakah pasien paham atau tidak dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian dan juga sudah disarankan bila terjadi keparahan penyakit harus ke dokter. Oke. Ya, oke, ini lengkap ininya presentasinya. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau udah berarti saya mau absen dulu ya sebentar. Hmm, Sarah, Hadir Ibu. Sarah Fauzia, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Mala, Komalasari, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Ibu. Gita Amelia, Hadir Ibu. Yusnia, Hadir, Ibu. Felina, Hadir, Bu. Septi, 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 Ayodi, Septia Wafa atau Septi Berta, Bu? Septi Berta, Ayodia, Hadir Bu. Oida, Hadir, Bu. Lorita, Fitri Hadir. Ningsih, Hadir, Ibu. Putri Lestari, Hadir, Ibu. dan Hadir, Ibu. Zahra, Hadir, Ibu. Junita, Hadir, Ibu. Azahira, Hadir, Ibu. Syalsabila, Hadir Ibu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Fatimah, Hadir, Bu. Abdul Aziz Hafiz, Hadir. Ilmi, Hadir Bu. Tahayatun Nufus, Hadir, Ibu. Deborah. Hadir, Bu. Ya, untuk obat mah ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tadi dari presentasi teman-teman yang lain? Nggak ada? Oh, nggak ada, berarti kita minggu depan kita bicara tentang obat cacing ya? Iya, Bu. Mm-mm. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.